Oleh karena itu, marilah saudara. Now let's everybody chant the prayer in order to beseech God's forgiveness. Ya. La ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Istilah tahanan politik hampir selalu dikaitkan dengan masa Orde Baru. Sebuah masa yang sering dikenang sebagai era pembungkaman kritik. Namun, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, penahanan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya bukanlah sesuatu yang baru. Pada masa Orde Lama, praktik itu sudah pernah terjadi. Tetapi, memasuki Orde Baru, praktik penahanan tidak lagi sekadar terjadi dalam situasi politik tertentu. Praktik penahanan ini mulai berjalan lebih luas, lebih sistematis, dan berlangsung lebih lama. Pada masa itu, seseorang bisa dijemput tanpa peringatan, tanpa surat penangkapan, dan tanpa proses hukum. Sebagian ditahan selama bertahun-tahun, sementara sebagian lainnya dikirim ke tempat yang jauh di sebuah pulau di timur Indonesia. Dalam beberapa kasus, mereka yang ditahan mendapatkan siksaan dan penderitaan. Dan dalam beberapa kasus lainnya, mereka yang ditahan tidak pernah kembali atau hilang. Yang lebih mengejutkan, mereka yang ditahan bukan hanya orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan. Di antara mereka ada mahasiswa, ada aktivis, bahkan ada tokoh nasional. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai tahanan politik. Tahanan politik Orde Baru. Lantas, satu pertanyaan muncul. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa menahan begitu banyak orang tanpa proses hukum yang jelas? Apakah ini benar-benar soal keamanan negara? Atau ada sebuah sistem yang membuat penahanan ini terus berlangsung selama puluhan tahun? Inilah kisah pilu tahanan politik Orde Baru. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S yang oleh militer dinilai sebagai gerakan kudeta Partai Komunis Indonesia atau PKI melahirkan rangkaian peristiwa yang mengguncang Indonesia. Bukan hanya krisis politik, tetapi juga gelombang kekerasan yang meninggalkan jejak darah di berbagai daerah. Pasca peristiwa G30S, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat dan mulai mengendalikan situasi di Jakarta. Dalam waktu singkat, gerakan tersebut dinyatakan gagal. Dan tidak lama kemudian, Soeharto mengumumkan jika G30S didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sejak saat itu, penangkapan mulai terjadi. Di berbagai daerah, aparat keamanan mulai mendatangi rumah-rumah warga.
Sebagian penangkapan dilakukan pada malam hari. Sebagian lainnya dilakukan di tempat kerja atau di depan keluarga. Tidak semua yang ditangkap adalah anggota PKI. Sebagian hanya pernah berhubungan tidak langsung. Namun, setelah ditangkap, mereka tidak selalu dibawa ke pengadilan. Dalam beberapa kasus, pemerintah memang membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub untuk mengadili orang-orang yang dianggap terlibat dalam peristiwa 1965. Melalui pengadilan ini, sejumlah tokoh memang diadili dan dijatuhi hukuman. Bahkan ada yang dihukum mati. Namun, proses ini tidak berlaku bagi semua tahanan. Pasalnya, sebagian besar tidak pernah dihadapkan ke pengadilan. Mereka tetap ditahan dalam waktu yang lama hanya berdasarkan dugaan atau keterkaitan. Di sisi lain, demonstrasi dan kekacauan terjadi di mana-mana. Sejak saat itu, kekuasaan Presiden Soekarno mulai melemah. Puncaknya, pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah keamanan. Sejak saat itu, kekuasaan perlahan mulai bergeser secara signifikan. Belasan menteri loyalis Soekarno ditangkap. Dan gelombang penangkapan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan PKI, baik anggota, simpatisan, hingga organisasi underbau PKI, mulai meluas. An estimated 600,000 political prisoners were held without trial in the early years of Suharto's rule. Dalam waktu singkat, penangkapan berubah menjadi kekerasan massal. Di berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga Sumatera, penangkapan berubah menjadi pembunuhan massal. Banyak korban tidak pernah diadili. Sebagian langsung dieksekusi dan sebagian lainnya menghilang tanpa kejelasan. Dalam berbagai penelitian, termasuk sejarawan Robert Cribb mengungkapkan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini diperkirakan mencapai hingga 500.000 korban jiwa. Sementara itu, sejarawan Benedict Anderson dan bahkan Kop Kamtib memperkirakan hingga 1 juta korban. Di sisi lain, penyelidikan Komnas HAM dan International People Tribunal 1965 membuka kemungkinan angka yang lebih besar hingga 3 juta jiwa yang diperkuat oleh temuan YPKP 65 atas 346 lokasi kuburan massal di 16 provinsi, seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Bali, Sumatera, hingga Aceh. Namun, hingga hari ini, angka pastinya masih menjadi perdebatan. Sampai sekarang tidak jelas berapa jumlahnya. Terus yang memimpin pembantaian, Sarwo Edi, pernah menyampaikan pada seseorang 3 juta. Tapi jumlah yang jelas tidak ada yang tahu sampai sekarang. Di atas puing-puing kehancuran Orde Lama, pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden. Dan pada tahun 1968, ia resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Orde baru pun lahir. Meskipun penangkapan telah dimulai sejak tahun 1965, pada masa itu, kekuasaan Presiden Soekarno sebenarnya sudah mulai melemah. Sementara, kendali keamanan perlahan beralih ke tangan Soeharto. Karena itu, praktik penahanan yang terjadi sejak periode ini sering dipandang sebagai bagian dari proses lahirnya Orde Baru itu sendiri. Di bawah kepemimpinan Orde Baru, stabilitas keamanan dan termasuk kekuasaan menjadi tujuan utama.
Sejak saat itu, penahanan tidak lagi terbatas pada satu kelompok. Bukan hanya mereka yang dituduh terkait PKI, tetapi juga siapapun yang dianggap sebagai ancaman bagi negara. Dari sinilah satu kelompok mulai muncul. Mereka adalah tahanan politik. Setelah gelombang genosida dan penangkapan besar pada tahun 1965-1966, ribuan orang masih berada dalam tahanan selama bertahun-tahun. Mereka ditempatkan di berbagai penjara, rumah tahanan militer, dan kamp-kamp sementara di berbagai daerah. Sebagian besar dari mereka tidak pernah diadili. Mereka hanya ditahan dengan status sebagai tahanan politik tanpa kepastian kapan akan dibebaskan. Kondisi ini berlangsung selama beberapa tahun. Hingga kemudian, pada tahun 1969, setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan, pemerintah mulai memindahkan para tahanan politik ke sebuah pulau terpencil di Maluku. Pulau itu adalah Pulau Buru. Pemindahan ini berlangsung sampai 3 gelombang, di mana gelombang pertama dipindahkan di tahun 1969, gelombang kedua di tahun 1970-an, dan kemudian gelombang ketiga di tahun 1972. Di Pulau Buru, mereka tidak ditempatkan di dalam penjara tertutup. Mereka ditempatkan di kamp-kamp terbuka dan diwajibkan mengikuti kerja paksa. Salah satu yang berada di sana adalah Pramudia Anantatur. Ia telah ditahan sejak bulan Oktober 1965 sebelum akhirnya dipindahkan ke Pulau Buru pada akhir tahun 1969 bersama rombongan pertama tahanan politik golongan B yang berjumlah sekitar 850 orang. Selama bertahun-tahun, ia dan ribuan tahanan lainnya hidup dalam kondisi terbatas di bawah pengawasan ketat tanpa proses pengadilan yang jelas. Disinilah perubahan mulai terlihat. Jika sebelumnya penahanan terjadi karena situasi pasca 1965, maka sejak akhir tahun 1960-an, penahanan mulai dijalankan secara lebih terorganisir. Pulau Buru menjadi salah satu bentuk paling nyata dari sistem tersebut. Pada saat yang sama, pada awal tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru mulai memperkuat kontrol terhadap kehidupan politik di Indonesia. Stabilitas menjadi tujuan utama, dan untuk mencapainya, negara tidak hanya mengandalkan pembangunan, tetapi juga memperluas peran militer dalam kehidupan sipil. Melalui konsep duifungsi ABRI yang diperkuat sejak tahun 1969, militer tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan politik. Perwira militer ditempatkan dalam jabatan-jabatan strategis, baik di pusat maupun di daerah, sehingga negara memiliki kendali langsung terhadap arah politik. Sejak itulah, ruang gerak politik di masyarakat mulai dibatasi. Dan sejak saat itu pula, gelombang penangkapan mulai menargetkan individu atau orang yang terlibat dalam beberapa peristiwa atau insiden. Salah satunya adalah peristiwa Malapetaka 15 Januari atau peristiwa Malari pada tahun 1974. Pada hari itu, ribuan mahasiswa turun ke jalan di Jakarta. Aksi itu dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan meningkatnya pengaruh asing di Indonesia. Namun, dalam waktu singkat, demonstrasi itu kemudian berkembang menjadi kerusuhan dan malapetaka.
Sehari setelah kerusuhan pecah, pada tanggal 16 Januari 1974, aparat mulai melakukan penangkapan. Lebih dari 700 aktivis dan mahasiswa ditangkap. Di saat yang sama, tokoh mahasiswa Universitas Indonesia, Hariman Siregar, ditangkap dan kemudian diadili dengan tuduhan subversi. Dia divonis hukuman penjara 6 tahun 6 bulan. Selain itu, Syahrir yang dikenal sebagai aktivis dan intelektual juga ikut ditangkap. Dia juga divonis hukuman penjara 6 tahun 6 bulan. Penangkapan tidak hanya terjadi pada mahasiswa. Sejumlah tokoh lain dari kalangan aktivis, pengacara, dan jurnalis juga ikut ditahan. Di antaranya adalah Adenan Buyung Nasution, Yap Thiam Hien, dan Mukhtar Lubis. Sayangnya, mereka ditahan tanpa proses peradilan. Dalam gelombang penindakan tersebut, tokoh hak asasi manusia Haji Ziprinsen juga turut ditangkap karena dianggap sebagai salah satu tokoh yang memicu demonstrasi. Tanpa proses peradilan, Prinsen ditahan dalam kurungan penjara hingga 2 tahun. Selain beberapa tokoh aktivis, ironisnya, rezim Orde Baru juga menargetkan seseorang yang ternyata adalah mantan pejuang. Ia adalah Sutomo atau yang akrab dipanggil Bung Tomo. Seorang pahlawan yang dikenal melalui perannya dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Di masa Orde Baru, Bung Tomo dikenal sebagai tokoh yang cukup vokal dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Ia secara terbuka memprotes pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang saat itu digagas oleh Ibu Tien Soeharto. Bung Tomo menilai proyek tersebut sebagai pemborosan. Selain itu, ia juga mengkritik praktek korupsi dan peran para asisten pribadi presiden, termasuk dominasi tokoh-tokoh seperti Ali Murtopo dalam pengambilan kebijakan. Dalam berbagai kesempatan, ia juga menyampaikan orasi yang keras dan dianggap dapat memengaruhi mahasiswa untuk bersikap kritis terhadap pemerintah. Sebagai respon dari tindakannya ini, pemerintah Soeharto pun menuduh Bung Tomo melakukan tindakan subversif dan menghasut. Pada tanggal 11 April 1978, Bung Tomo ditangkap dan ditahan sekitar 1 tahun di rumah tahanan Inrehab Nirbaya, Jakarta tanpa melalui proses pengadilan. Penangkapan ini menunjukkan bahwa penindakan tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi juga tokoh nasional yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Tidak hanya penangkapan, pemerintah juga melakukan pembatasan terhadap media untuk mencegah kritik. Sejumlah surat kabar seperti Indonesia Raya dibredel karena dianggap mengancam. Beberapa peristiwa ini menjadi titik penting, karena sejak saat itu, stabilitas tidak lagi hanya dijaga dengan merespon peristiwa, tetapi melalui pengendalian yang lebih luas terhadap masyarakat. Memasuki pertengahan hingga akhir tahun 1970-an, pola ini terus berlanjut. Penangkapan tidak lagi terbatas pada satu kelompok. Mahasiswa, aktivis, dan individu yang memiliki pandangan berbeda terhadap rezim juga dapat menjadi sasaran. Memasuki dekade tahun 1980-an, pola penahanan politik di masa Orde Baru tidak hanya berlanjut, tetapi juga semakin keras dan terbuka. Jika pada dekade sebelumnya penindakan lebih banyak menyasar mahasiswa dan aktivis, maka pada periode ini represi meluas ke berbagai kelompok masyarakat. Salah satu peristiwa yang menandai fase ini terjadi pada tanggal 12 September 1984 di kawasan Tanjung Priok, Jakarta.
Peristiwa ini bermula dari ketegangan antara aparat keamanan dan masyarakat di kawasan Tanjung Priok. Namun, situasi kemudian berkembang menjadi bentrokan yang berujung pada tindakan represif dari aparat. Dalam bentrokan itu, puluhan hingga ratusan orang dilaporkan tewas. Selain itu, dalam peristiwa mengerikan yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Tanjung Priok ini, sebanyak 169 hingga 200 orang ditangkap. Salah satu aktivis yang ditangkap adalah AM Fatwa. Dia ditangkap pada tanggal 19 September 1984 dengan tuduhan melakukan tindakan subversif melalui ceramah-ceramahnya dan keterlibatannya dalam penyusunan lembaran putih serta menginspirasi aksi kekerasan susulan. Tak lama kemudian, sebagai respon balas dendam atas peristiwa Tanjung Priok, pada tanggal 4 Oktober 1984 terjadi pengeboman di kantor BCA Pecenongan, Jakarta Pusat. Sejumlah aktivis pun ditangkap. Bahkan, orang yang dikaitkan dengan dua peristiwa itu juga ditangkap. Pada tanggal 8 November 1984, aparat menangkap Jenderal Bintang 3 HR Darsono. Dia telah menandatangani lembaran putih, menghasut masyarakat, serta mengetahui rencana pengeboman BCA, namun tidak melapor. Selain itu, HM Sanusi dan Rahmat Basuki juga ditangkap. Mereka divonis hukuman 17 tahun penjara dengan tuduhan mendanai dan mengotaki perencanaan peristiwa Tanjung Priok serta peristiwa pengeboman kantor BCA di Pecenongan. Selain itu, Mubalik Salim Kodar dan Yayan Hendrayana juga ditangkap pada akhir tahun 1984. Mereka divonis hukuman 17 tahun penjara dengan tuduhan menghasut massa dan menentang asas tunggal Pancasila. Penahanan tidak selalu disertai proses hukum yang jelas. Sebagian diadili, namun sebagian lainnya ditahan dalam waktu yang lama tanpa kepastian. Dan sekali lagi, peristiwa serupa kembali terjadi. Pada tanggal 7 Februari 1989, aparat melakukan operasi di sebuah desa di Lampung. Desa itu adalah Talangsari. Penyerbuan militer ini menyasar kelompok pengajian pimpinan Warsidi yang dituduh oleh pemerintah Orde Baru ingin mendirikan negara Islam Indonesia dan menolak asas tunggal Pancasila. Dalam penyerbuan itu, para warga ditangkap dan rumah-rumah dibakar. Peristiwa mengerikan yang dikenal sebagai peristiwa Talangsari ini mengakibatkan 130 hingga 246 orang tewas. Sementara itu, sebanyak 53 orang lainnya ditangkap. Dan sebanyak 77 orang diusir paksa dari kampung halamannya. Namun, seperti pada peristiwa sebelumnya, penahanan tidak selalu diikuti dengan proses hukum yang jelas. Mereka yang ditangkap secara semena-mena ini dikabarkan mengalami penyiksaan. Selain itu, para aktivis yang ditangkap diantaranya Nur Hidayat yang divonis penjara seumur hidup, Fadilah dan Sudiono yang divonis 20 tahun penjara, serta Jayus yang divonis hukuman 1 tahun penjara. Di tempat lain, pada periode yang hampir sama, muncul fenomena lain. Pada awal hingga pertengahan tahun 1980-an, sejumlah orang ditemukan tewas di berbagai kota. Mereka umumnya ditemukan di pinggir jalan dengan luka tembak. Peristiwa ini dikenal sebagai Petrus atau penembakan misterius. Operasi ini berlangsung sejak akhir tahun 1982-an dengan tujuan memberantas premanisme yang disebut gabungan anak liar atau gali yang dimasukkan dalam daftar hitam. Para gali yang diburu biasanya ditemukan tewas dengan luka tembak di pinggiran jalan. Tidak ada pengadilan dan tidak ada penjelasan resmi yang terbuka. Hanya satu hal yang terlihat jelas, bahwa seseorang bisa ditangkap atau bahkan dibunuh tanpa proses hukum yang jelas. Tidak ada kejelasan pasti berapa korban Petrus.
Komnas HAM, dan lembaga independen memperkirakan 2.000 hingga 10.000 orang yang tewas akibat Operasi Petrus. Meskipun secara resmi ditujukan untuk menekan angka kejahatan, operasi ini menunjukkan bagaimana negara menggunakan kekerasan di luar proses hukum formal. Memasuki pertengahan hingga akhir tahun 1990-an, pola ini semakin memperjelas karakter penahanan politik di era Orde Baru. Pasalnya, target yang ditangkap bukan hanya mendapatkan penyiksaan dan penderitaan dalam penjara. Dikabarkan, mereka yang ditangkap dalam beberapa kasus dinyatakan tidak pernah kembali atau hilang. Memasuki tahun 1997, Indonesia menghadapi krisis besar yang mengguncang stabilitas negara. Krisis moneter yang melanda kawasan Asia menyebabkan nilai rupiah jatuh drastis. Harga-harga melonjak dan kondisi ekonomi memburuk. Situasi ini memicu gelombang ketidakpuasan masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah, para mahasiswa dan aktivis mulai turun ke jalan, menuntut reformasi dan perubahan dalam sistem pemerintahan. Di Jakarta, aksi demonstrasi berujung pada kerusuhan. Kondisi ini membuat suasana Jakarta kala itu sangat kacau dan porak-poranda. Aparat keamanan melancarkan berbagai kekerasan dan tindakan represif kepada para demonstran. Bahkan, mereka dengan satuan khususnya juga melancarkan penindakan atau penculikan, yang mana dilakukan secara tertutup terhadap para target. Targetnya ada 23 aktivis dan mahasiswa, di mana sebanyak 9 aktivis ditahan dan kemudian dibebaskan. Sementara 13 aktivis lainnya seperti Sony, Yani Afri, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Hendra Hambali, Noval Al-Katiri, Ucok Siahaan, Yadin Muhyiddin, Ismail, Abdul Nasir, Dedi Hamdun, Herman Hendrawan, dan Wiji Tukul, hingga kini nasibnya masih belum diketahui atau hilang. Sementara itu, satu aktivis SMID ex-PRD yang bernama Leonardus Nugroho Iskandar alias Gilang ditemukan meninggal dengan sangat tragis di sebuah hutan di Magetan, Jawa Timur. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Salah satu kisah yang paling pilu adalah kisah Wiji Tukul. Wiji Tukul adalah seorang penyair dan aktivis yang dikenal melalui karya-karyanya yang kritis terhadap kekuasaan. Setelah peristiwa kerusuhan Kuda Tuli 1996, Wiji Tukul menjadi salah satu target perburuan rezim Orde Baru. Ia terus berpindah-pindah tempat dari Solo, Jakarta, Bogor, dan bahkan ke Pontianak. Pada tahun 1997, Wiji Tukul kembali ke Jakarta. Namun, naas. Setelah itu, jejaknya menghilang tanpa kabar dan belum diketahui nasibnya hingga sekarang. Peristiwa ini menandai perubahan dalam pola penindakan negara. Jika pada periode sebelumnya penahanan dilakukan secara terbuka melalui aparat dan sistem hukum, maka pada fase ini penindakan dilakukan secara tersembunyi. Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Memasuki pertengahan tahun 1998, tekanan terhadap pemerintah semakin besar. Demonstrasi
terjadi di berbagai kota, dan tuntutan reformasi semakin meluas. Puncaknya terjadi pada bulan Mei 1998, ketika gelombang protes tidak lagi dapat dikendalikan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Untuk menyatakan berhenti. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Orde Baru yang telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Namun, berakhirnya kekuasaan tidak serta-merta mengakhiri persoalan. Sejumlah korban penculikan aktivis 98 tidak pernah ditemukan. Begitu pula, seluruh kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru juga belum sepenuhnya diselesaikan, bahkan hingga sekarang.